Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada subscriber tercinta tentunya ya. Untuk semua subscriber tercinta ya. Entahlah ini bagaimana saya harus memulai ceritanya. Karena saya juga tadi tidak menyangka saya akan dicekik dengan Pak Datuk. Berapa kali saya kawan. Udah lihat semua kan videonya? Dan ternyata Mak Datu itu mendapatkan kekuatan dari salah satu gurunya berada di Gunung Sulit. Jadi di dalam sarung tangan itu, sarung tangan setan itu menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau kalau leher ini dipegang, seolah-olah napas kita terhenti. Napas terhenti, sesak napas, tiba-tiba blank, hilang ingatan. Jadi siapa saja yang tersentuh dengan pusaka sakti sarung tangan setan itu akan tumbang. Sudah pernah lihat videonya? Kalau belum lihat ditonton dulu ya. Itu kita tayangkan tadi jam 9. Ini saya penasaran dengan sosok guru yang selalu membantu Mak Datu ini. Apa dia dapat bantuan dengan Nyi Blorong? Bahkan saya tadi ingin ditumbalkan di situ, ingin diberikan sesembahan saya. Dan ternyata ketika saya ingin diberikan sesembahan itu, ya karena sukma kita tidak ada, hanya ada raga saja. Seperti bertolak belakang. Ini seru sekali kawan ya. Seru sekali. Saya pun masih percaya dan tidak percaya gitu ya. Kalau Mak Datu itu menggunakan strategi yang sangat licik yang luar biasa. Beberapa hari ini, beberapa minggu ini bertemu dan berjumpa dengan Mak Datu, saya lihat pusaka-pusakanya itu hanya ada di kalung dan kursi lumak. Saya atas, terus gelang moncong buaya, terus bambu petuk, banyak lagi lainnya. Dan ternyata karena dia ini licik, disisipkanlah pusaka sarung sakti tangan setan itu kepada Mak Datu. Saya datang cerita masalah ini. Saya seolah-olah tidak menyangka kalau di sarung tangan itu menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dicekek lagi kan, dipeganglah batang leher saya. Tiba-tiba saya itu gelap semua, gelap. Saya coba lepaskan, itu masih berkunang-kunang mata saya itu sakit sekali itu. Hebat sekali itu. Saya juga baru pertama kali itu menemukan berhadapan dengan pusaka sarung tangan setan. Kenapa saya bisa mengatakan itu sarung tangan setan ketika saya tadi di istana Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Ya. Ternyata sudah hampir setengah jam. Di situ saya diberitahukan, bacakan ini, mantranya begini, bagaimana caranya kamu bisa menjabat tangan dari Mak Datu. Ketika kamu menjabat tangan dari Mak Datu, langsung kamu bacakan mantra itu. Ajak Mak Datu baik-baik, ngobrol seolah-olah dia tidak menyangka. Dia tetap mengira kalau dia itu benar-benar sakti dan sudah tidak bisa dikalahkan lagi. Dengan bantuan dari si tangan setan ini tadi. Katakan kepada Mak Datu, boleh saya menjabat tangan? Luar biasa, kawan. Luar biasa. Panas, dingin, campur aduk ya. Panas, dingin, seperti orang meriang itu. Saya pegang, saya bacakan mantranya, saya netral. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Ini yang bikin menarik ya teman-teman. Ini yang bikin menarik. Jadi ketika saya pulang tadi itu seperti di tempat tinggal saya ini
ya tempat tinggal yang sederhana yang tahu sendiri kalau Bangre Lampung ini itu berkiri. Itu banyak sekali asap seperti kabut, seperti embun, seperti apalah hitam kawan berkeliling. Muter di atas plafon itu. Berputar. Tetapi saya tidak tahu itu siapa sebenarnya. Kalau Mak Datuk, bagaimana ceritanya kalau saya tadi tidak cepat-cepat diselamatkan oleh Bunda Ratu? Mungkin saya sudah ditumbalkan dengan mereka, dibawa ke Gunung Kendit itu, diserahkan saya sebagai sesembahan, atau darah saya diambil dengan mereka. Ya. Nah, terus terus saya tuh bingung ya. Bentarlah kawan ya. Apa itu? Ya, apa itu? Nah, saya coba duduk sebelum saya berangkat terawih, saya sholat ini dari mana asalnya, dari mana, tetap tidak bisa digambarkan siapa sebenarnya sosok bayangan itu, apa gitu benar-benar Mak Datu. Kalau Mak Datu nggak mungkin karena dia sudah terkapar. Kita lihat kan videonya. Lihat. Seperti siapa itu? Bayangan atau siapa itu? Bayangan. Bayangan. Nengok ke belakang, saya hajar muka kamu nanti. Oh, dengan suaranya saya tidak asing. Soalnya ini maklum ya kawan. Ini maklum soalnya ini suasana malam gelap. Bayangan atau apa ini? Hantu. Wah, bisa jadi. Tengok ke belakang, saya hajar muka kamu. Kamu bilang saya hantu, ah? Spektur, nggak mungkin kayak setan. Bayangan lah paling. Tapi memang ada suara. Nggak peduli lah kita. Nggak usah. Mungkin hanya perasaan saya saja ya. Atau saya tadi masih ada bawaan atas cekekan dari Mak Datuk tadi. Memang masih agak berkunang ya. Tapi ya bisa kita atasi. Gue setan. Nah, bisa ngomong. Ini bayangan atau Heran kamu, ah? bayangan? Cuma sekedar bayangan ini. Oi, Bisa itu bayangan. Bayangan apa orang ini sebenarnya? Kalau kan nggak mungkin. Soalnya tadi kan terkapar, pompong segala macam. Ada bayangan hanya perasaan. Kita lanjut lagi. Itu cuma bayangan, mungkin hanya perasaan saya saja ini ya, ataupun hantu, ataupun belis ya, yang lepas di bulan suci Ramadan ini ya. lagi kamu bilang bayang saya hajar, benar kamu dari belakang kamu lagi. Tidak suara. Benar ada orang di belakang bang? Enggak ada. Mana ada orang? Enggak ada. Enggak ada orang. Woi, Tidak mukul. Enggak, saya mau tanya dulu nih dengan subscriber saya. Apa kalian melihat sosok di belakang Bangre Lampung? Yang pasti bukan khodam Bangre Lampung ini ya. gantengan kalau ini kodam. Hantu ya sudah. Kalau hantu mah kita nggak perlu takut ya, apalagi belis ya. Nggak perlu kita takut. Kita lanjut saja ya. Nah, saya tumbangkan mereka itu terkapar, saya netralkan sarung tangan setan itu ya. Wah, seperti ada suara. Saya males nengok ke belakang kalau belis itu. Saya alergi melihat setan itu. Putar itu kursi kamu, saya hajar rahang kamu, bener ya? Jangan mentang-mentang lagi cerita-cerita ngadu kamu, ah. Sakti kamu, hebat kamu, adu-adu kamu, sahabat-sahabat kamu, ah. Kaget nggak kamu saya ada di sini lagi?
Iya Bang Rey, itu di belakang ada belis bag. Arwahnya, jangan-jangannya. Tapi kira-kira, tapi saya malas sekali nengok ke belakang ini. Nanti saya kalau nengok ke belakang itu saya timpa sial kalau ketemu belis itu. Tadi kan kalau bos bag tadi terkapar, ya terkapar kalau bos bag tadi. Ini mungkin jelmaannya, setannya, belisnya. Nanti sedang digubris lah. Tapi agak merinding sih, memang agak merinding seperti kita masuk rumah hantu. Woi setan. Woi setan. Tawa kamu ah. Gak akan pernah tenang hidup kamu ah. Saya merinding, asli nih. Saya merinding. Sini, woi. Saya nggak sanggup. Woi. Nggak sanggup saya muter ke belakang ya. Tawa. Sial. Kamu, ah. Kalau Tawa ketemu kamu. demit itu sial kata. Makanya saya tuh mencoba nggak mau nengok ke belakang. Lucu kamu. Cuman di layar channel YouTube saya ini seperti memang ada bayangan. Kalau bos B kan nggak mungkin, tadi terkapar dia. Kenapanya? Udah lagi bang, hantu. Oh ya bisa jadi ya. Soalnya kalian kan tadi sudah lihat kan bos baik, ompong gitu ya. Terus Tison, Jabri semua itu kan tumbang terkapar. Ya mungkin sudah jadi bangkai ataupun memang itu apanya namanya itu korin apa segala macam itu ya. Atau memang belisnya atau ini belis di tahun yang modern ini. Tapi sepertinya setahu saya ya, kalau belis jahat itu ya, itu pakainya serba hitam-hitam. Ya. Serba hitam-hitam. Itu belis, iblis. Yang di film-film ya. Beda dengan yang baik-baik katanya. Makanya baju putih segala macam. Dan ini saya yakin, bukan hanya perasaan saya, ini saya mohon maaf, bukan hanya perasaan saya, tetapi ini belisnya baik. Kalau dengar dari suaranya. Setan. Nah, kan? Apa saya perlu nengok ke belakang? Kalau nengok ke belakang saya takut kena sialnya. Biarkan saja. Jelas tidak sebenarnya di layar kalian sosok yang di belakang saya ini? Seperti tengkorak ya. Saya belum sanggup kalau mau lihat ke belakang, saya takut. Ajar semua nanti kalian. Siapa? Tuliskan di kolom komentar biar saya nengok. Semua kalian. Jangan nengok bahaya. Jelas bang, oh jangan nengok bahaya. Iya takut kena sial. Untung ini masih siapanya belisnya si baik ya. Bagaimana kalau belisnya ompong yang datang ya? Sudah giginya ompong ya. Waduh ngeri sekali dia. Gak bisa saya ngebayangkan itu ya. Nah jadi saudara-saudara, baik ternyata. Baik, saya kira belis. Jangan kamu baik. Ini ngomongin saya belis. Setan kata dia. Dianggap kita sudah mati. Nambah lagi. Nambah lagi. Ini yang lebih ngeri ini sebenarnya ini. Ini yang lebih ngeri. Ini siapa ini? Lihat sini. Mau lihat sial bagi saya. Saya nunduk saja. Tahu apa? Kalian melihat tidak? Tadi kan ada satu sosok bayangan. Sekarang ada dua lagi nih. Ini bukan bayangan ini. Tunggulnya ini. Ya, sudah mati. Tapi yang satu ini Bodoh memang. sepertinya ini sangat mengerikan ini. Ini siapa ini yang di belakang? Ya, jika kau nggak bisa, saya bisa mengerikan apa yang kau mengerikan? Saya mendengar suara itu ya. Dan dengan suara saya mendengar juga tampak penampakan dua sosok ini. Ya. Jadi yang saya rasakan ini merinding, geli-geli nyoy ini ya. Terus campur aduk. Ini makin sial ini kalau saya nengok ngeliat yang satu ini makin sial saya. Pas. Kau kira kau makin sial makin sial. Kau tatap sini kalau kau punya nyali ya. Sini. Ada lagi satu. Ah, Apa ini? Kamu bilang apa? Tuyul kamu bilang ini anak tuyul ini. Apa, Ray? Barangan kalau Kenapa kau muncul dari belakang? Seperti
saya belum sanggup ini untuk nengok ke belakang. Swear ini, swear. Kalau saya nengok ke belakang, ini berbahaya ini. Bisa-bisa saya digigit nanti ini. Sembarangan kira kami anjing apa gigi kita. Coba. Kalau kita di setan Itu dari bangsa Dajjal. Oh, kalau dari bangsa Dajjal saya mau muter. Kalau bangsa dari Belis dan Ifrit nggak mau saya. Takut kena sial saya. Apa sebut jenis bercerai? Barang kau ini ya. Jelas satu nongol dari belakang, dua ya nongol dari samping. Ompong suka main. Oh, ompong. Oh, belesnya ompong. Iya. Belesnya ompong. Belesnya ompong, benar ya. Belesnya ompong. Mungkin tadi kan sudah pada terkapar semua. Mereka ini jadi jelmaannya. Yang ini jelmaan belis ompong ya. Yang ini siapa ini satu ini? Saya belum mau nengok. Kau di mana? Hantu ompong laknatullah. Yang ini siapa ini? Masa kau menghadap ke sini? Enggak, saya enggak mau nengok dulu. Menghadap dulu kau ah. Kalau saya nengok ketimpa sial saya ya. Kamu kalau nggak nengok, Rey, saya hantem kamu. Benar ke sini, Rey. Lihat muka kami, ha? Enggak, saya enggak mau nengok dulu. Ompong back sama siapa itu? Ini terheran-heran kita masih ada di sini. Heran kau, tak heran kau. Terkejut kau mereka masih ada kita. Anak tuyul. Oh, anak tuyul mah Oh, enak. siapa kau sembarangan kau anak tuyul kau. Anak tuyul bisa kita pelihara nanti ya. Suruh kita kasih nen nanti sama bandot ya. Sembarangan Yang anak tuyul. Ini pemegang duit kami, woi. Pemegang duit kas ini, bendahara kami. Kalau kau tahu, ha? Apa itu? Ompong back attack. Oh. Oke, kita lihat lah. Bisa melihat kau. Lihat. Wajah tampan kami di sini ya. Apa lihat? Bisa kalian gini. Mana Mak Datuk? Oh, kamu tanya ke berarti? Iya. Kenapa tidak kami saja yang kau tanyakan? Kenapa? Kami Ya, oke. Kenapa kalian masih bisa ada sini? Jelas, baik. Kami digigit. Kenapa ketawa? Yang penting kami masih hidup. Yang penting kami masih hidup. Anjing gila. Ya, saya ini sebenarnya begini temannya. Saya punya mantra ajian yang dimiliki itu hanya Bang Lampung sendiri. Jadi saya bisa membuat mereka jadi patung, saya bisa menumbangkan mereka ke kapal segala macam. Sengaja tidak saya modarkan. Kalau saya modarkan nanti masuk kuburan. Jadi dengan salah satu syaratnya itu mereka bisa sembuh kalau digigit anjing gila. Ternyata digigit anjing gila. Saya kira beles tadi. Intinya pasti kau lihat. Kami bukan malaikat. Saya sudah kami masih bekerja. Jangan kami sudah mati ya. Tidak gampang membunuh. Apa kau? Oh iya, benar kawan. Bukan belis. Kakinya masih napak di tanah. Kakinya masih menginjak. Ini nih. Oh, jadi mana ada hantu bisa ngerokok seperti ini, Re? Pakai kau semua tuh, Re. Wow. Kali kau tahun 2000 berapa? 25. hantu ngerokok. Iya. Ngerokok. Nah, coba rokok, Bos. Otak kau semua sudah miring otak kau. Sudah enggak beres otak kau. Jadi kalian selamatkan karena digigit anjing. Yang penting kami masih hidup. Tapi begini kawan, kenapa saya itu mengatakan mereka digigit anjing gila? Kalau mereka sampai 10 kali digigit anjing gila, mereka ikut jadi gila nanti. Bos, barangan tuh jadi gila kau baru 4 kali. Baru 4 kali gila. Digigit aja gila. Oh, digigit aja gila. Masih ada 6 kali lagi. Masih 6 kali. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur. Kita masih bisa disembuhkan sama anjing gila. Tapi kalau dia tumbang kau Apa kau, Re? harus lewat kau ya. Kita para dari sahabat-sahabatnya. Dulu korek. Kau pengen korek? Apalagi saya Korek. Nanti kau ingin korek, Re ya? Korek kemana? Korek kita di mana, Tek? baik. Kita kasih kalau baik-baik. Nanti kau baik-baik. Saya ingin. Mana kau tadi? Woi, kamu mana kau gitu? Main kantong kantongin aja. Saya ingin apa? Hah? Biar sahabatnya melihat. Oh, senang. Kau. Biar kesenangan untuk masak. Ikut dibakar. Woi, bakar aja, Bet. Jadi apa maksud tujuannya? Tidak apa-apa, kami hanya sekitar memandangi kau. Kami kira kau ini hantunya. Emang hantunya, Bos? Masih hidup berarti dia. Masih sehat. Bong. Attack dan attack. Duduklah kamu. Biar enak. Mana kau harus kirim? Kurang ajar kau nyepak. Biar enak saya nendangnya nanti begini ya. Jadi kita ini kan bulan puasa.
Anggap saja saya sedang berteman dengan setan. Anggap saja. Licik sekali itu pola pikir kau menganggap kami seperti setan. Kapan lagi saya bisa bersama dengan setan? Karena waktunya sebentar lagi juga habis. Puasa. Iya saya tahu. Woi, Tahu belum puasa? terlihat saya nunduk bener nih sama Dini. Gak mau saya duduk. Apa kamu? Ha? Terlihat saya nunduk bener sama kamu. Ya kamu sebut satu siapa ya? Woi, sembarangan kau ini bukan setan Rey ya. Woi, pasti menempah di bumi ini. Ah. Bodoh. Kalau kami setan, kaki kami tidak menginjak bumi ini Rey. Tapi tidak. Aku sudah puas. Puas. Saya bisa tadi. Ya, bukan saja mengajar kamu sedikit. Dulu tuh kok injak. Lampiasan lah Kamu dari sudah seorang melihat, lompong ya? memang sangat. Sahabat-sahabat kamu sudah Ya, melihat. dan Ha? Saya sapa. Saya nggak marah dengan kamu. Toh saya juga masih sehat. Kamu Tidak ada tahu, yang dirugikan dari kamu tahu saya. siapa yang paling arogan ketika kamu pingsan tadi? Ha? Saya tidak tahu. Ketika kamu teman-teman yang mati melihat. tadi ya? Teman yang Pingsan melihat. lagi, bos baik Yang saya mati rasakan, deh. Yang Nah, saya ini kami rasakan arogan. tadi itu, yang saya lihat kalian hanya memukuli batang pisang saja tadi itu. Batang bisa dari mana Rey? Ha? Batang bisa jelas kau yang kami pukul itu tadi ya. Mungkin daripada sahabat kau yang menyebutkan dengan batang pisang, tapi dunia tahu. Dunia. Ya pastinya saya melihat yang kalian pukul itu adalah hanya batang pisang. Sama batang pisang yang besar seperti itu, ha? Itu kau batang pisangnya kalau kamu tahu. Batang pisang pokok. Sembarangan kau nih. Makanya kau saksikan saja Rey ya. Iya saya menyaksikan tadi, bahkan di video juga saya putar kalian sedang memukuli batang pisang. Batang pisang dari mana? Ha? Itu kau yang pukul-pukul itu. Ya buktinya saya masih sehat. Hanya keberuntungan saja Tadi Rey. begini nih. Tadi begini. Tadi begini. Tadi begini. Tahu. Main jurus ini dia. Dan dia tidak akan pernah tahu mana. Ya, mana Mak Datuk? Apakah Mak Datuk digigit anjing gila juga? Kamu mau tahu mana itu bersama? Oh jelas. Ha? Jelas. Karena Ini kamu harus berhati-hati, Rey. Karena kamu tadi menumbangkan Mak Datu. Ha? oh, Kamu tahu. Di situ ada Eyang Bukit Kediri. Itu Siapa bukan Mak Datu. Hah? bagaimana ciri-cirinya yang bukit itu? Kalau perlu tanya ciri-cirinya Rey ya. Rambut panjang. Warnanya Ada ekornya. ada ekornya. Iya. Gak usah ngada-ngada lah. Sampai kadang-kadang kami ini benar Rey. Kadang-kadang sosok yang disebutkan tadi memang dia punya ekor. Dan di dalam ekornya itulah kesaktian Yang, semua yang ini yang menyelamatkan Mak Datuk, Eyang dari Bukit Bukit Kediri. Kediri. Apa? Cari-cari informasi ya, Bos? Enggak nyari informasi, Hah? saya bukan nyari. Sosoknya ada buntutnya, rambut panjang. rambut panjang. Matanya turun. Besar sekali. Iya, matanya turun besar sekali. Yang pasti nanti ketahuan tahu sendiri. Apa kau takut kau? Ha? Takut Oke, kau? ciri-ciri fisiknya bagaimana? Wah. Besar Rey. Tidak bayang. Besar apa? Ya kenapa? Dia pasti itu Takut. sangar sekali. Sangar sekali. Nanti kau akan dapat itu juga dari Apa? Dia pasti itu sangar sekali. Dia baju hitam. Orang baju hitam. Dia tidak memakai dalaman. Sama seperti saya. Baju hitam. Berarti benar ini kawan-kawannya. Sepulangnya saya tadi dengan berjumpa dengan mereka di rumahnya seperti ada bayangan hitam itu ya. Menggumpal besar sekali seolah-olah ingin menerkam saya. Makanya Ki Datu tidak pernah tewas dari kau. Kamu. Dia tumbang, dia ada yang bisa menyembuhkan dia kembali. Dan yang Bukit Kediri, dia menyembuhkan Mak Datu. Dan dia marah kepada kamu. Karena kamu telah menyembuhkan Mak Datu. Jangan galak-galak. Dia nanti sok lagi. Sok lagi. Kita Jadi tuh- kalian di sini pamer kalau kalian sudah digigit anjing gila dan Iya, kan? pamer kalau Mak Datuk disembuhkan dengan sosok gurunya Eyang dari Bukit Kediri Iya, itu. iya. Kenapa? Biar kau tahu suatu kautan dengan kami. Nyatanya kami masih berdiri di muka bumi ini. Sama saya juga masih berdiri, masih duduk santai, sehat bugar. Bentar ya kau akan mati Rey ya. Akan mati kau bentar kita yang bukit bukit itu. Remes juga. Remas. mulut kau nanti. Remas. Ah. Jadi Eyang Bukit Kediri itu apa hubungan spesialnya dengan Mak Datuk? Atau hanya sebatas guru atau bagaimana? Jelas dia bukan sembarang guru. Itu seperti dia menganggap Mak Datu itu seperti anaknya sendiri. Terus yang mengisi kekuatan sarung tangan setan, tangan sakti belis itu dia siapa? Apa gurunya itu? Ya jelas itu gurunya. Benar pasti lawannya. Benar sekali. Enak kan kau merasakan dari cekekan dari
tangan dari gimana tuh? Apa kau mati segera ya? Untung saya dari kita nanti berbaik hati nih. Para sahabat kau masih diselamatkan Tai tadi. kucing berbaik hati. Kucing. Tahu kan? Kami itu kucing, ha? Cintai kucing kau ini. Iya, kenapa? Terus saya melihat kalian itu mantra-mantrakan batang pisang tadi itu. Hah. Batang pisang, kepala kamu batang pisang, ha? Iya, kalian tadi kan melihatnya kan saya itu asli kan batang pisang. Karena ingin seolah-olah memberikan sesembahan itu untuk siapa? Apa untuk Aki Gunung Biarkan Pendiri? saja. Dia mendengar eyang dari bukit-bukit sudah tersebar. Makanya dia merasa so hebat. Enggak, saya enggak so hebat. Sama hebat-hebat tapi saya patahkan batang Kalau pisang. memang ada kan Ya. batang pisang. Oh, patahkan leher. Bagaimana tim mulai dah. Bang Re. Biar mati aja enggak usah apa pula disedih-sedih. Untuk saya dengar ocehan mereka ini ngantuknya luar biasa saya. Biar nggak ngantuk kita olahraga dulu ya. Olahraga, olahraga malam. Buang. Jangan banyak-banyak emosi ya. Udah olahraga dulu kita ya. Ayo dah. Mancing emosi. Olahraga. Olahraga. Kami juga belum Jadi olahraga malam. maksud tujuan ke sini mau apa ya? Mau apa yang sebenarnya kalian? Saya masih menghargai kalian karena kalian ini kamu. Kamu ini bodoh apa kamu ini ya? Selama ompong back attack dan lain-lain masih menginjakan kaki di bumi ini ya. Jangan tanya mendatangi kamu itu mau apa? Hah? Ya. Jangan tanya datangi mau kamu itu apa? Mau kami itu kamu lenyap dari muka bumi ini ya. Benar itu, ah. Kenapa? Gak suka? Hah? Cuman itu Ya. ceritanya. Nih, back ya. Back. Bilang sama sahabat-sahabat Back. kamu, ha? Iya. Kalau memang mereka gak suka ditemui back nih ya. Back. Hah. Lihat, ah, kau lihat. Astagfirullahaladzim ya Allah, kita baru pulang dari musola Majid. Ada aja cobaan musola. begini. Memang kebiasaannya. Kebiasaannya, Bos. Ya itu kebiasaan baik. Memang saya kebiasaan baik. Saya tahu kamu tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya tahu. Yang sombong kamu. Nah, gini saja. Di sini kemana? Re? Bikin sebisa kau lihat. Jangan di kepala kau nanti. Saya ini kedatangan kalian ini saya sempat terhitung. Kenapa saya katakan? Hah, kurang lebih matanya yang dari bukit kandil seperti ini. Seperti ini. Hitamnya ada di atas. Kenapa bisa sama Bagaimana? sepertinya, Bek? Kenapa ini bisa? Bos, bisa Kamu sama. lihat aku itu ompong. Ini hitam itu seperti ada di Seperti atas. ini, Bos. Gak ada mulutnya Matanya ada berapa, berarti. Bek? Matanya ada berapa? Ada